Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kekalahan Alexander Volkanovski dari Ilia Topuria pada pertarungan gelar kelas bulu di UFC 298 menghadirkan rasa penasaran dari Brian Ortega. Brian Ortega yang merupakan mantan penantang gelar saat Volkanovski masih bertahta ikut membedah pertarungan yang hanya berlangsung 2 ronde saja itu. Tanda-tanda kekalahan KO yang diterima Volkanovski pada 18 Februari lalu di Anaheim, Amerika Serikat sudah terlihat dari pergerakannya yang dianggap berbeda. Pada pertarungan tersebut, Topuria memang dalam posisi terus menekan sementara Volkanovski lebih banyak bertahan. Volkanovski bukannya tanpa perlawanan, The Great beberapa kali mendaratkan pukulan ke wajah Topuria pada ronde pertama. Namun dari kacamata Ortega, Volkanovski tidak terlihat sama. Seperti yang diketahui, kekalahan dari Topuria menghentikan rekor sempurna Volkanovski dalam 6 pertarungan gelar kelas bulu. Alih-alih mendominasi, Volkanovski tampak sangat berhati-hati ketika beradu pukulan dengan Topuria yang punya tinju berbahaya. Padahal, Volkanovski sendiri dikenal dengan petarung yang beringas dalam pertarungan berdiri. Awal petaka Volkanovski terjadi saat dia dipaksa mundur hingga ke pagar oktagon oleh Topuria yang melancarkan pukulan kombinasi. Dalam posisi terpojok, dagu Volkanovski terkena pukulan Topuria secara telak hingga dirinya langsung tak berdaya. Salut untuk Ilia, dia menang. Itu adalah sebuah KO yang impresif, sangat-sangat dahsyat yang ia dapatkan. Untuk Vol, saya mencoba melihatnya dari 2 perspektif. Baik game plan Topuria yang sangat bagus, tetap tenang, bergerak mundur, melontarkan pukulan keras dan kemudian Volk bagi saya itu tidak terlihat seperti Volk yang sama. Melihat dia dan berada di hadapannya, perasaan saya seperti, Bung, Anda bergerak dengan cara yang berbeda, akan tetapi jelas Volkanovski menyesuaikan diri dengan setiap lawan yang dia hadapi. Jadi siapa yang tahu? Namun saya ingin melihat apa yang akan terjadi dalam divisi featherweight saat ini, kata Brian Ortega. Sementara itu, kekalahan Volkanovski tersebut membuat publik beranggapan bahwa mental dan pikiran mantan petarung nomor 1 lintas divisi itu tak lagi sama. Mental Volkanovski terlihat runtuh setelah dibuat KO oleh Islam Makhachev dalam pertarungan gelar kelas ringan pada UFC 294 Oktober 2023. Dalam video yang dirilis UFC, Volkanovski terlihat emosional saat menjelaskan dirinya terjebak dalam kebiasaan mabuk-mabukan sehingga harus bertarung untuk menghentikannya. Saya tidak berlatih, saya hanya minum-minum setiap hari, saya menerima pertarungannya, saya pikir itu satu-satunya cara untuk menghentikannya. Saya benar-benar mabuk setiap hari, saya tidak tahu kenapa, saya hanya harus keluar, kata Volkanovski. Volkanovski terbilang nekat saat menerima tawaran untuk menjadi lawan pengganti Makhachev dengan waktu persiapan hanya 12 hari. Alih-alih membalas kekalahan tipis dari Makhachev dalam pertemuan pertama di UFC 284, jagoan asal Australia itu malah tumbang. Volkanovski benar-benar dikejutkan dengan tendangan kaki yang mendarat telak di kepalanya dan kalah dalam 1 ronde. Kekalahan dari Makhachev telah menghentikan rekor 22 kemenangan beruntun Volkanovski di semua ajang MMA. Volkanovski sendiri telah menepis anggapan bahwa kekalahan KO dari Makhachev menjadi salah satu faktor kekalahannya dari Topuria. The Great menegaskan semangatnya masih tetap sama. Kemudian berita dari pelatih Javier Mendez yang telah menyusun cetak biru untuk anak didiknya yang sedang merajai UFC, Islam Makhachev. Petarung asal Rusia tersebut resmi berkuasa sejak tahun 2022 silam. Kala itu, dia mengalahkan Charles Oliveira untuk menggondol gelar juara kelas ringan yang sedang tak bertuan. Kemenangannya kian spesial karena dia menang lewat kuncian. Hasil tersebut cukup ironis bagi kubu lawan. Bagaimana tidak, Oliveira dikenal sebagai raja kuncian di panggung UFC. Hingga saat ini, rekor jumlah kemenangan kuncian terbanyak dipegang oleh petarung berjuluk The Bronx tersebut. Menariknya, Mendez sudah menyiapkan cetak biru untuk Makhachev. Pelatih dari American Kickboxing Academy itu menyebut anak didiknya bakal memperebutkan gelar juara kelas welter pada tahun 2025 mendatang. Sebelum itu, sang juara kelas ringan bisa mempertahankan gelarnya termasuk dengan Oliveira kembali. Saya ingin Islam melawan Justin Gecah. Charles Oliveira
dan merebut gelar kelas welter. Saya ingin Islam jadi juara kelas welter di tahun 2025. Saya akan senang jika hal tersebut bisa kita capai. Saya pikir dia juga bakal merasakan kebahagiaan yang sama. Jika tahun ini UFC menyuguhkan duel-duel, bisa saja duel perebutan gelar kelas welter itu datang lebih cepat, kata Mendes. Menjadi juara kelas welter memang merupakan hal yang menarik untuk dikejar. Apalagi senior Makhachev, Khabib Nurmagomedov belum pernah bisa mencapai hal ini. Sepanjang karirnya, Khabib fokus menggeprek lawan di kelas ringan. Peluang untuk naik ke kelas welter sebenarnya selalu terbuka baginya. Apalagi dia sempat berkompetisi di kelas tersebut sebelum bergabung di UFC. Kendati demikian, Khabib tidak pernah melakukannya hingga pensiun. Catatan ini tentu saja jadi motivasi tambahan untuk Makhachev, terlebih lagi jika dirinya ingin membuat sejarah baru dan lepas dari bayang-bayang sang rekan seperguruan.